Episode 160, Cemburunya Ivana. Mata cantik Ivana mengerjap, ia menelisik keadaan sekitar. Hanya ada dia dan abang tampannya tengah terlelap di ruang keluarga itu. Ivana mengeratkan pelukan yang terasa hangat dan nyaman sambil memejamkan kembali matanya. Fajri yang merasa pergelakan kecil itu langsung terbangun dari mimpi indahnya. Ia menatap Ivana dengan mata sayu yang masih mengantuk. "Kenapa sayang?" tanya Fajri dengan suara seraknya. "Apa bunda belum pulang bang?" tanya Ivana sedih. "Jam berapa ini ya bang? Gak tahu dek." Fajri melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 siang. "Dede lapar bang, kita ke dapur yuk cari cemilan," ajak Ivana. "Yuk abang juga udah lapar. Ayah kemana ya?" Fajri bangkit dari tidurnya dan menggandeng Ivana menuju dapur. Semakin langkah mereka mendekat ke arah dapur, semakin hidung mereka serasa dibelai dengan aroma sedap yang menggugah selera. "Bang, ini bau masakan Bunda. Apa Bunda sudah pulang ya?" ucap Ivana senang. "Sepertinya Bunda sudah pulang dek. Tapi bagusnya kita kembali ke ruang keluarga aja yuk," ucap Fajri terkejut karena tiba-tiba saja melihat adegan aneh yang dilakukan oleh orang tuanya di dapur. "Kenapa bang, Dede mau lihat Bunda?" ucap Ivana berlari. Matanya membola ketika melihat Irfan tengah memeluk Fajira yang sedang memasak di dapur. Terlihat dua orang dewasa itu saling menggoda satu sama lain. "Ayah," teriak Ivana dan berhasil membuat Irfan dan Fajira terlonjak kaget. Gadis kecil itu menatap bengis orang tuanya. Ia melangkah mendekat ke arah Irfan sambil berkacak pinggang. "Ayah ngapain peluk-peluk Bunda? Ayah udah gak sayang Dede lagi?" teriak Ivana dengan mata yang berkaca-kaca. Fajira terkejut mendengar perkataan putrinya. Bisa-bisanya gadis kecil itu berkata seperti itu. "Apa aku terlihat seperti pelakor yang merebut ayahnya?" pikir Fajira sambil meringis. "Bukan gitu sayang," serga Irfan cepat. Ia terlihat seperti orang yang terciduk sedang berselingkuh. "Terus ayah ngapain tinggalin Dede tidur sama abang, terus malah berdua-duaan di sini sama Bunda?" tanya Ivana melotot. Fajri mendekati Fajira dan menatap bidadari cantik itu dengan kikuk. "Apa Aji seperti itu dulu Bunda?" tanya Fajri ketika mengingat tingkahnya yang sering cemburu kepada Irfan. Kurang lebih iya sayang," ucap Fajira terkekeh. Fajri hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil tersenyum kikuk. Mereka menatap ayah dan anak itu sambil menahan tawanya. Ayah jawab, "Ayah udah gak sayang Dede lagi," rengek Ivana yang sudah menangis. "Bukan gitu nak, tadi Bunda minta bantuan sama ayah, makanya ayah bantu." Sudah ya jangan nangis lagi," ucap Irfan menggendong gadis kecil itu. "Gak mau, ayah bohong, ayah udah gak sayang Dede lagi," ucap Ivana memberontak di dalam pelukan Irfan. "Udah sayang, nanti kalau Dede nangis cantiknya hilang loh," ucap Irfan. Ivana terdiam seketika, ia sangat tidak ingin kecantikannya luntur. Ia segera mengusap air matanya dengan kasar. Plak, Ivana memukul bahu Irfan. Ia menatap pria tampan itu dengan intens. "Ayah," panggil Ivana horor. "Aduh, bahu ayah sakit sayang," ucap Irfan mendrama sambil mengusap bahunya. Ayah serius, gak bohong kan?" "Hiks, maafin Dede." Gadis kecil itu malah meraung di dalam gendongan Irfan. Fajira dan Fajri hanya bisa menepuk kepalanya melihat kelakuan Irfan dan Ivana. Fajri hanya bisa tersenyum geli mengingat bagaimana cemburunya ia ketika mendapati Irfan tengah bermanja dengan ibundanya. "Sudah ya nak, jangan nangis lagi, coba cium ayah dulu, pasti nanti sakitnya hilang," ucap Irfan panik sambil menenangkan Ivana. "Hiks, bentar bisa ayah?" Mata polos Ivana menatap Irfan penuh harap. "Coba dulu sayang." Mah. Ivana melayangkan kecupan sana-sini di wajah ayahnya. Irfan tersenyum penuh kemenangan ketika mendapatkan kecupan basah itu. "Apa ayah sudah sembuh?" tanya Ivana sambil terisak. "Sudah sayang, besok gak boleh pukul-pukul lagi ya," ucap Irfan lembut. "Iya ayah." Ivana memeluk Irfan erat. Fajira kembali meneruskan acara masak-memasaknya sambil menahan tawa. Setelah 10 menit semua masakan sudah terhidang di atas meja karena tadi Fajira hanya tinggal memasak sayur saja lagi. "Ayah, adek, abang makan lagi," teriak Fajira. "Bi, tolong panggilkan ibu ya, terima kasih." Baiknya, Bibi berlalu untuk memanggil ibu yang masih berada di taman belakang.
Setelah anggota keluarga cukup, mereka segera makan dengan lahap semua hidangan yang sangat menggugah selera. Bagi Fajira, tubuh sehat keluarga adalah hal yang paling penting. Terkadang Irfan sering meringis ketika melihat perutnya yang mulai buncit dan akan semakin membelendung ketika ia tidak memiliki waktu untuk olahraga. Ivana dan Fajri jangan ditanya, tubuh mereka sehat dengan pipi cabi dan perut kenyal seperti squishy yang selalu membuat Fajira gemas melihat anak-anaknya. Bunda, yuk kita belajar lagi, ajak Ivana. Oke, Dede mau belajar apa sayang? Tanya Fajira. Tadi Dede sudah bisa membaca, Dede belum bisa menulis Bunda, yuk kita menulis. Oke, abang tugas sekolahnya sudah selesai, tanya Fajira. Tinggal matematika lagi Bunda, selebihnya sudah selesai, ucap Fajri malas. Yuk sini Bunda ajarkan sayang. Iya Bunda, ucap Fajri lesu. Irfan sudah berada di ruang kerjanya karena tadi mendadak ia mendapatkan kerjaan yang dibawa oleh Pandu selepas makan siang. Bunda tadi pulang jam berapa? Tanya Ivana. Jam berapa tadi ya? 10 apa 11 tadi? Bunda lupa nak, kenapa sayang? Gak apa-apa Bunda, berarti Dede sama abang lama ya tidurnya. Dede gak sedih kan kalau Bunda tinggal? Tanya Fajira sambil mengusap lembut kepala Ivana. Sedih Bunda, gadis kecil itu menunduk sedih. Ulu sayang Bunda ini, sekarang Bunda udah pulang kan, jangan sedih lagi oke? Oke Bunda, Ivana tersenyum. Mereka mulai untuk belajar menulis. Ivana yang antusias berbekal otak yang cerdas membuatnya sangat mudah untuk mempelajari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Namun ia merasa sangat malas karena otaknya yang sangat pintar sehingga ia memilih untuk mengundur masa belajarnya. Kalau tahu seperti ini kan Dede bisa sekolah kemarin-kemarin sama abang. Iya kan Bunda? Tanya Ivana menyesal. Iya sayang, itu makanya udah lama kan Bunda bilang, Dede masih juga gak mau. Ucap Fajira tersenyum. Oh Bunda, apa besok Dede boleh masuk sekolah? Mata polos itu berbinar senang menatap ke arah Fajira. Gimana ya sayang? Soalnya sekarang udah mulai sekolah, Dede harus menunggu tahun depan untuk mendaftar. Ucap Fajira mengelus kepala putrinya. Wajah berbinar Ivana meredup, ia sangat ingin bersekolah seperti abangnya. Semuanya sudah terlambat, ia harus menunggu tahun depan untuk bersekolah. Ia menyangga kepala menggunakan meja. Helaan napas berat terdengar keluar dari mulutnya. Sungguh Fajira sangat tidak tega melihat gadis kecil ini bersedih. Dede beneran mau sekolah? Sayang, tanya Fajira. Iya Bunda, masa iya Dede harus menunggu lagi sih? Salah Dede juga yang gak dengar perkataan Bunda. Dede menyesal. Wajahnya semakin murung dengan mata yang berkaca-kaca. Ya sudah, nanti sore kita belanja keperluan Dede. Besok Bunda daftarkan ke sekolah ya, ucap Fajira. Bunda serius? Gak bohong kan? Tanya Ivana terkejut. Bunda serius sayang, tapi Dede harus rajin sekolahnya, gak boleh bolos, ucap Fajira. Siap Ibunda Ratu. Wajah cantik itu kembali berbinar senang dan kembali bersemangat untuk mempelajari berbagai macam pelajaran. Bahkan Ivana tidak menolak ketika Fajri meminta tolong untuk menyelesaikan tugas rumahnya. Pria kecil itu hanya menyengir ketika mendapatkan pelototan tajam dari bidadari cantik itu. Sudah bang, ucap Ivana menyelesaikan 5 buah soal tentang Pitagoras kemarin. Sini Bunda cek dulu, ucap Fajira. Setelah membaca dan menghitung hasilnya, mata Fajira membola ketika melihat semuanya jawaban yang ditulis itu benar. Ia menatap anaknya dengan intens, sementara yang ditatap hanya bisa menyengir polos. Apa yang akan Dede lakukan di kemudian hari sayang? Bunda gak bisa membayangkan jika kalian berkolaborasi untuk menciptakan hal yang besar. Batin Fajira meringis. Rasanya ia ingin pingsan saat ini melihat kepintaran anak-anaknya.